Hai semua, gimana kabarnya? Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang 12 cara untuk menaikkan CPC atau meningkatkan penghasilan dari sebuah blog ya teman-teman ya. Di sini saya sudah sediakan 12 cara di sini ya. Cara yang pertama adalah pilih niche blog teman-teman ya. Sebelum kalian membuat blog, kalian itu tentukan terlebih dahulu topik atau niche blog mana yang kalian akan jadikan pembahasan utama dalam blog kalian ya. Untuk sebagai referensi di sini ya, dengan judul ini 11 niche blog dengan CPC tertinggi Google AdSense, kalian itu bisa membahas tentang teknologi. Ini bisa berupa review aplikasi atau biasanya kan contohnya gini, spesifikasi dan harga Oppo Reno berapa gitu ya. Intinya tentang teknologi teman-teman. Bisa berupa tutorial, bisa tutorial PC, laptop atau sebagainya. Pokoknya yang berkaitan dengan teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua tentang bisnis online. Bisnis online ini kalian sudah tahu ya, sudah banyak yang tahu ya. Bisnis online apa saja contohnya yang paling menguntungkan saat ini, seperti itu. Kemudian tentang kesehatan, traveling atau liburan, kemudian alat elektronik atau sebuah produk ya. Ini kalian bisa baca-baca sendiri sisanya. Ini yang pertama ya teman-teman ya. Pilih niche dengan CPC tinggi. Nah, usahakan dalam memilih topik blog, kalian itu usahakan sesuai dengan hobi atau kalian itu lebih suka di mana membahasnya. Kalau kalian itu sukanya di teknologi, jangan bahas tentang kesehatan, nanti ini efeknya jangka panjang teman-temannya. Karena blog dengan satu topik pembahasan itu lebih mudah naik ke ranking Google ya teman-teman ya, atau cepat naik ke permukaan. Kalau niche gado-gado ya atau niche campuran, satu blog membahas tentang kesehatan, traveling, teknologi dan lain sebagainya, itu akan lebih susah untuk naik ke permukaan atau page one ya. Kemudian yang kedua, riset keyword dengan CPC tinggi. Nah, di sini saya kasih contoh ya teman-teman ya. Kalian itu bisa pergi ke Abersuggest. Kalian bisa beli akun Abersuggest ini di Shopee ya untuk riset. Di sini saya pakai yang free sebagai contoh saja. Misalkan kalian itu mau membahas tentang investasi. Nah, kita ketik investasi dengan bahasa Indonesia dan lokasi Indonesia. Terus kita search, cari. Setelah dicari, biasanya di bawahnya itu sudah tampil teman-teman ya. Nah, ini kalian bisa pilih sendiri. Ini ya salah satunya yang paling tinggi 8.600-an ya. Kalian bisa ini membahas tentang investasi saham. Tentang investasi saham ya. Kalian itu di sini bahas apa saja, pengertian investasi saham itu apa, macam-macam investasi saham itu seperti apa, alurnya bagaimana, kayak gitu ya. Ini kan tentang investasi nih. Kita masukkan keyword investasi, tapi di sini yang paling tinggi itu adalah investasi saham. Nah, terus kalian itu pasti ada pertanyaan, bagaimana kalau kita itu membahas semuanya? Gak apa-apa teman-teman ya. Kalian itu bahas aja, pilih CPC yang tinggi teman-teman. Kebetulan untuk investasi ini CPC-nya tinggi semua ya, 4.000 ke atas. Kalian bisa ini pengertian investasi saham
investasi emas, bagaimana caranya, alur, dan keuntungannya itu seperti apa. Kalian bisa ini sendiri ya. Kemudian yang ketiga adalah penempatan iklan. Nah, penempatan iklan ini kalau pakai template-nya Mas Sugeng, di sini saya pakai Viomax. Itu sudah tersedia teman-teman ya. Di sini ada beberapa ya. Ada 6. Ada di iklan di atas artikel, tengah artikel, ini ada 2 di tengahnya, ada bawah artikel, ada iklan macet konten dan iklan invite teman-teman ya. Kalian itu bisa ini bisa tempatkan di ini ya. Nanti seperti punya saya ini di atas artikel, kemudian ada di bawah artikel teman-teman. Di sini saya pakai 2 iklan saja. Oke, itu yang ketiga ya, penempatan iklan. Usahakan iklan kalian itu jangan menghalangi pembaca teman-teman, atau mengganggu pembaca. Efeknya kalau mengganggu pembaca, misalkan ada iklan layang di sini besar ya, itu beresiko teman-teman ya, beresiko CPC kecil, atau paling parahnya itu di-banned oleh Google, karena aturan Google itu melarang iklan floating atau iklan melayang ya teman-teman ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, konten berkualitas dan banyak teman-teman ya. Di sini punya kalian itu sudah berapa artikel. Di sini kan contohnya ini 757 ya teman-teman ya. 757 postingan. Kalian itu semakin banyak semakin bagus teman-teman ya. Dan juga perhatikan juga konten berkualitasnya ya. Berkualitas di sini adalah artikel kalian itu mudah dibaca dan mudah dimengerti oleh pembaca teman-teman ya. Itu perhatikan. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 5, lokasi pengunjung, atau dalam kata lain target. Target kalian itu siapa? Nah, di sini kan ya. Kalau kalian itu main di niche bahasa Inggris, kalian itu bisa ini ya, negara CPC tertinggi. Nah, di sini sudah ada ya, negara apa saja yang CPC-nya itu paling tinggi teman-teman ya. Ini. Nah, ini ya. Negara-negaranya ada Amerika, Luxembourg, ada Australia, Inggrisnya. Ini per kliknya itu ini berarti 6.000 lebih ya, satu kali klik. Amerika juga sama ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya, setelah lokasi, optimasi SEO. Optimasi SEO ini memang sangat penting ya teman-teman ya. Kalau kalian itu mau membuat artikel, usahakan riset terlebih dahulu ya. Seperti contoh saya tadi, mau membahas apa, kalian itu harus riset terlebih dahulu dan optimasi SEO. Di video saya yang lain itu sudah ada ya teman-teman ya, langkah-langkah untuk optimasi SEO itu sudah ada di video saya yang lain. Kemudian yang selanjutnya, ini yang sering masih pro kontra teman-teman ya. Ada yang menyarankan blokir iklan dengan CPC rendah. Cara memblokirnya itu di sini teman-teman ya. Di bagian keamanan merek, kali itu klik yang kontrol pemblokiran. Di sini ya, sekalian itu pilih ini kategori umum, kelola kategori umum. Di sini cara memblokirnya itu seperti ini teman-teman. Ini kan ada beberapa jenis iklan ya, ada bisnis, industri, busana dan sebagainya. Cara memblokirnya itu kalian tinggal centang ini, klik saja. Nah, sampai ini. Nah, ini kan pindah kategori yang diblokir. Artinya semua iklan yang berkaitan dengan acara atau hadiah itu diblokir teman-teman ya.
seperti itu. Tapi saran saya mending kalian itu jangan pernah blokir iklan teman-teman ya, karena biarkan saja Google yang mengoptimalkan iklannya ke blog Anda teman-teman ya, biar Google yang lebih paham nanti untuk iklan mana yang harus ditampilkan teman-teman. Ini berhubungan juga dengan ini, niche ya, niche vlog. Oke, yang nomor 8, jangan terlalu banyak iklan. Nah, ini penting sekali teman-teman ya. Usahakan iklan kalian itu antara 2 hingga 4 teman-teman ya. Ini maksimal kalau menurut saya. Kebanyakan itu akan memperkecil CPC kalian ya. Contohnya saja di sini saya itu pakai 2 teman-teman ya. Ini iklan di atas artikel teman-teman ya, yang ini ya. Yang ini iklan di bawah artikel di sini ya. Cara ngaktifinnya, saya itu cuma mengaktifkan 2 iklan saja, ini di atas artikel ini ya kodenya, kemudian di bawah artikel. Nah, jangan terlalu banyak karena akan menyebabkan CPC kalian itu akan menurun. Kemudian yang ke-9, umur blog. Umur blog ini memang sangat menentukan ya, sepengalaman saya. Semakin lama umur blog kalian dan juga semakin berkualitas artikel kalian itu, maka CPC blog juga akan meningkat teman-teman ya. Yang ke-9 ini adalah umur blog. Kemudian yang ke-10 ini adalah sumber trafik. Sumber trafik ini pengunjung kalian itu datang dari mana? Dari Facebook, dari secara organik ya, ini ya contohnya ya, punya saya. Nah ini kan ya, ada dari Google, ini organik ya teman-teman ya, ada Instagram, ada Facebook. Nah kalau kalian itu semakin besar pengunjung ini 619 ya dari Google, maka CPC kalian itu akan ini ya, akan meningkat. Penghasilan kalian juga akan lebih besar kalau kalian itu sering share di Instagram, sering share di Facebook, Twitter dan lain sebagainya yang masih dalam kategori sosial media, maka itu justru akan memperkecil nilai CPC kalian. Jadi benar kata saya itu, selalu optimalkan SEO dan juga konten yang berkualitas dan banyak ya teman-teman ya. Itu. Yang ke-11 adalah aktifkan iklan otomatis. Nah, iklan otomatis di sini ya cara ngambilnya itu di bagian iklan. Nah, klik menurut iklan, kemudian dapatkan kode di sini teman-teman. Aktifkan iklan otomatis kalian itu dengan cara salin cuplikan kode, kemudian selesai pergi ke blog, pergi ke tema di ini ya, di dashboard blogger, kemudian edit HTML, lalu paste di bawah head, tepat di bawah head ya. Ini kebetulan punya saya sudah terpasang ya teman-teman ya. Ini aktifkan iklan otomatis. Iklan otomatis ini apa fungsinya teman-teman ya? Nanti pihak Google AdSense akan menempatkan di mana iklan akan ditampilkan. Bisa di atas judul ini, bisa di sidebar di kiri ini ya, atau di bagian bawah sini teman-teman ya, atau di tengah artikel. Nanti dari pihak Google lah yang akan menentukan teman-teman ya, atau di bagian bawah seperti ini ya. Nah ini ya yang memanjang ini iklan otomatis teman-teman ya. Nah iklan otomatis ini yang saya rasakan sangat berpengaruh dalam meningkatkan CPC sebuah blog teman-teman. Itu. Nah kemudian yang ke-12 ini bisa masuk ya. Kalau menurut saya yang nomor 12 ini sangat berpengaruh teman-teman, yang saya alami ya.
bahas artikel secara tuntas. Nah, artinya apa? Kalau kalian misalkan di sini ya, contohnya manfaat jahe. Nah, ketika kalian itu membuat artikel jahe, ini ya. Yang pertama itu jahe itu dari mana asalnya ya. Kemudian manfaat jahe. Nah, kemudian efek sampingnya apa? Nah, seperti itu ya. Kalian itu harus bahas secara tuntas teman-teman ya. Jangan separuh-separuh. Nanti ketika sebuah artikel itu dibahas dengan tuntas, hal tersebut akan membuat pengunjung kalian itu lebih betah dan berlama-lama di blog kalian. Misalkan di sini ya, cara mengobati stroke. Nah, di sini apa saja? Pengertian stroke itu apa? Penyebab stroke itu apa? Cara mengobati stroke secara alami itu apa? Secara medisnya itu bagaimana? Intinya bahas secara lengkap teman-teman ya, artikel kalian itu. Oke, ini sudah 12 ya. 12 cara untuk meningkatkan CVC sebuah blog. Semoga bermanfaat ya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.